Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengertian sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa dihasilkan kembali atau dipulihkan secara alami dengan waktu relatif singkat. Jadi, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air. Hal tersebut dapat dilihat dari siklus air. Siklus air ini menjelaskan mengenai perjalanan air mulai dari saat turun hujan, kemudian meresap ke tanah atau mengalir ke sungai atau mengalir ke laut. Lalu kemudian menguap dan membentuk awan lagi dan terjadinya hujan lagi. Lalu yang kedua, pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas. Sumber daya ini terbentuk melalui proses geologi yang memakan waktu jutaan tahun. Sehingga ketika sumber daya alam ini habis, maka tidak dapat diperbarui lagi. Contohnya saja, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara. Jadi, batu bara terbentuknya memerlukan waktu jutaan tahun. Apabila digunakan secara terus-menerus, maka batu bara juga akan habis. Lalu yang kedua ada emas. Emas terbentuk jauh di dalam bumi selama jutaan tahun melalui proses geologi yang kompleks. Artinya jumlahnya di planet kita ini terbatas dan tidak bisa dibuat lagi oleh manusia. Lalu yang ketiga ada gas alam. Sama seperti dengan batu bara, gas alam adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Jumlahnya sangat terbatas di perut bumi dan butuh waktu jutaan tahun untuk terbentuknya. Gas alam terbentuk dari sisa-sisa organisme purba yang terkubur dalam lapisan bumi selama jutaan tahun di bawah tekanan dan panas yang ekstrim. Dalam pertanian, kita memanfaatkan tanah, air, dan cahaya matahari untuk meningkatkan hasil panen. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang baik, kita dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Selanjutnya, dalam peternakan, kita memanfaatkan padang rumput, air, dan pakan ternak untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang baik, kita dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak. Reboisasi adalah salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang, kita dapat mengembalikan keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan. Reboisasi tidak hanya dapat membantu mengurangi erosi tanah dan meningkatkan kualitas air, tetapi juga dapat meningkatkan biodiversitas dan mengurangi dampak perubahan iklim. Pemanfaatan energi yang baik juga merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan menggunakan energi terbarukan seperti energi surya dan angin, pemanfaatan energi yang baik juga merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan menggunakan energi terbarukan seperti energi surya dan angin, pemanfaatan energi yang baik juga merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penggunaan air dengan bijak juga merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan menghemat air dan menggunakan teknologi yang efisien, kita dapat mengurangi konsumsi air dan meningkatkan kualitas lingkungan. Penggunaan air dengan bijak tidak hanya membantu mengurangi konsumsi air, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas air dan mengurangi dampak lingkungan. Lihatlah keindahan ini, pepohonan yang rindang, sungai yang mengalir jernih, dan udara segar. Inilah gambaran hutan yang sehat, paru-paru bumi kita yang vital.
Hutan menyediakan rumah bagi berbagai makhluk hidup, menjaga ketersediaan air bersih, dan menyeimbangkan iklim. Namun, lihatlah apa yang terjadi di sisi lain. Pohon-pohon yang mengering, batang-batang yang tumbang, dan bahkan ada hewan yang terlihat lesu di tengah kekeringan. Ini adalah dampak nyata dari kerusakan lingkungan, seperti penebangan liar dan kekeringan berkepanjangan. Upaya pelestarian sumber daya alam yang pertama ada pendidikan. Pendidikan adalah kunci. Semakin banyak orang yang memahami pentingnya sumber daya alam dan dampak dari kerusakannya, semakin besar pula kesadaran untuk melestarikannya. Lalu yang kedua, pemerintah. Pemerintah memegang peran sentral dalam upaya pelestarian sumber daya alam. Mereka bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan kebijakan yang melindungi lingkungan. Lalu yang ketiga adalah daur ulang. Upaya pelestarian yang tak kalah penting adalah daur ulang. Dengan mendaur ulang, kita mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA dan menghemat penggunaan sumber daya alam baru.